pada kesempatan saya ini akan memberikan tips how to make your system more secure. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, sebelumnya ini disclaimer dulu bahwa tips yang akan saya share itu adalah mengenai keamanan data. Nah, tips ini saya buat itu based on hasil dari pentest, karena kebetulan project yang saya terlibat itu ada pentestnya seperti itu. Oke. Nah, tips di sini semua berkaitan dengan backend. Itu di sini ada 3 poin. Yang pertama ada set limit account logout, lalu yang kedua ada give general message error, dan yang ketiga ada prevent SQL injection. Langsung kita mulai saja. Yang pertama itu ada set limit account. Nah, set limit account ini terjadi ketika misalkan ada API, sebagai contoh misalkan forgot password gitu. Nah, ketika forgot password ini tidak diberikan limit, maka seorang attacker itu bisa melakukan brute force dengan mencoba segala possibility hingga ketemu dengan password yang benar. Nah, rekomendasinya adalah kita memberikan limit kepada user ketika dia melakukan forgot password. Nah, limit ini bentuknya bisa banyak ya, bisa berupa berapa kali attempt atau berapa kali percobaan, atau bisa kita kasih interval berapa lama, jadi mengacu pada time. Seperti itu. Ini bisa kita lihat contohnya itu mungkin pada mobile banking mungkin ya, itu lebih sering ya, mobile banking. Jadi penanganannya tidak hanya pada front end, biasanya kita juga sering temukan juga di front end, contohnya ada tombol to di disable misalkan, tapi juga dilakukan pada back end juga. Seperti itu. Yang kedua adalah give general error message. Nah, maksudnya adalah ketika kita memberikan error message dari sisi backend, sebisa mungkin error message yang diberikan itu tidak spesifik. Seperti misalkan user invalid atau username atau password is wrong gitu, sebisa mungkin kita hindari. Buatlah message itu sebisa mungkin general. Seperti yang dicontohkan situ ada the username or password combination is incorrect. Jadi seorang attacker pun juga akan bingung gitu, apa dari kolom field email atau username dengan password itu mana yang sekiranya yang tepat ataupun salah. Dan ini ada saya berikan contohnya juga, seperti tadi saya bilang, kita hindari sebisa mungkin terlalu jelas, terlalu gamblang itu juga tidak baik, teman-teman. Nah, diganti dengan ya seperti ini, email atau password tidak match, please check again. Jadi si attacker akan bingung antara field email atau password yang tidak tepat, seperti itu. Lalu yang ketiga ada prevent SQL injection. Nah, prevent SQL injection ini sendiri dari sisi backend itu ada 2 yang bisa dijagai. Yang pertama ada di input validation, lalu yang kedua ada query creation. Nah, di input validation kita menyesuaikan, misalkan sebagai contoh, misalkan kita ada param search, lalu ada param status, misalkan. Nah, di 2 param tersebut itu kita jaga, kasarnya kita berikan aturan mainnya lah. Gitu. Aturan mainnya misalkan, kalau misalkan di status itu kita hanya boleh terima angka saja, maka di luar dari angka, maka akan kita take out. Misalkan contohnya seperti itu. Lalu yang pertama misalkan di fitur search ya, kita sesuaikan. Search itu kan bisa dalam tanda kutip bisa free text. Nah, kita bisa jaga untuk
sebisa mungkin mengeliminasi yang menjadi sumber dari SQL injection itu sendiri. Lalu yang kedua di bagian query creation, kita bisa memberikan prepare statement sebelum query tersebut dijalankan. Nah, untuk bagian profile SQL injection sendiri, itu sudah ada library-nya sebenarnya di kita, di NKJ sendiri. Teman-teman bisa cek di Bitbucket, di repository based code library. Lalu di bagian backend, Golang, lalu form. Nah, di situ ada file sqlinjection.go. Nah, di situ ada library yang bisa kita pakai bersama lah di sini untuk bisa diterapkan di project-project yang lain untuk prevent untuk SQL injection itu sendiri. Seperti itu. Dan ini thanks juga untuk Ko Erik ya, telah dibuatkan Basecode library ini. Kita beri applause dulu mungkin ya, boleh kali ya. Applause-nya mana nih? Applause pada Ko Erik ya di sini ya. Gitu. Oke, dari saya rasa cukup.